Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu ladin wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab fadlul masakin, kelebihan dan keutamaan orang-orang miskin. Kita berada di hadis yang kelima, sebuah riwayat wa anhu dari Abu Hurairah lagi, anna imra'atan, bahwa ada seorang perempuan saudaa yang berkulit hitam, perempuan berkulit hitam, kanat takumul masajidah, yang biasa turut menyapu-nyapu atau membersihkan masjid. Ausyaban, di dalam keterangan yang lain, atau seorang pemuda. Fafaqadaha, tiba-tiba seorang perempuan atau pemuda yang biasa turut membersihkan masjid itu kok tidak ada. Faqada, tidak kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, maka Rasul pun menanyakan anha, terhadap wanita yang tua berkulit hitam yang biasa turut nyapu-nyapu di masjid itu, au anhu, atau kepada seorang pemuda. Faqalu, maka para sahabat pada menjawab, mata ya Rasul, itu sudah mati Rasul, sudah meninggal dunia. Qala, maka Rasul bertanya, afala kuntum adintumuni faka'annahum sagharu amroha, kenapa kamu sekalian tidak memberitahu kepadaku, kata Nabi. Kalau perempuan itu kelihatannya memang dia secara lahir banyak kekurangan, berkulit hitam dan lain sebagainya, tetapi dia punya banyak kelebihan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan sahabat-sahabat waktu itu menganggap remeh, menganggap kecil terhadap wanita yang berkulit hitam itu. Au amrohu, atau urusan pemuda. Jadi ini hadirin, di satu keterangan ada yang mengatakan yang turut bersih-bersih masjid itu adalah perempuan tua berkulit hitam itu. Di keterangan yang lain seorang pemuda. Wallahu alam gitu. Faqala, maka Nabi melanjutkan sabdanya, dalluni atau dulluni ala qabrihi,
tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadallu, maka para sahabat menunjukkan kepada Nabi. Fasalla 'alaiha, maka Nabi pun menyolati, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di atas kuburnya wanita berkulit hitam yang biasa turut nyapu-nyapu di sekeliling masjid itu. Summa qala, kemudian setelah Nabi mensolati di kuburnya perempuan itu, inna hadi al kuburo mamlu'atun adulumatan ala ahliha. Sebelumnya kubur ini dipenuhi oleh kegelapan sebelum saya mensolatinya. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha, kemudian Allah Ta'ala meneranginya lahum, kepada penduduk kubur ini, bisolati, dengan solatku tadi, alaihim, kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa poin yang dapat kita tangkap. Jadi kita tidak boleh melihat orang lain dari segi lahiriahnya. Allah Ta'ala saja tidak melihat kepada kita secara lahir kita. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum. Allah tidak melihat postur tubuh kita, Allah tidak melihat penampilan kita, tetapi Allah melihat ketakwaan atau hati kita. Demikian pula hadirin wanita yang biasa turut nyapu-nyapu di masjid ini, dia secara lahir mungkin ada kekurangan-kekurangan, apalagi dia miskin gitu. Tetapi secara batin dia sepenuh hati mencurahkan waktunya untuk turut membersihkan masjid. Dia bersih-bersih kepada masjid. Ini yang pertama yang harus kita tangkap. Jadi jangan melihat orang lain dari sisi lahiriahnya saja. Belum tentu kita yang merasa lebih baik itu betul-betul lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang kita anggap di bawah kita justru dia lebih mulia di mata Allah Ta'ala daripada kita. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwasanya mensolati jenazah di atas kuburnya itu boleh. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikatnya sholat jenazah itu adalah doa, mendoakan kepada jenazah. Sekalipun demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk tidak banyak menanggung hutang atau pinjaman. Rasul pernah suatu ketika tidak mau mengimami sholat jenazah yang banyak menanggung hutang. Tetapi sekalipun dia miskin, kalau seperti ini tidak punya hutang, maka beliau mau mensolatinya. Jadi hadirin, yang diperbolehkan sholat atau mendoakan di atas kubur itu adalah hanya untuk sholat jenazah. Karena itulah hadirin, jangan kaget nanti kalau di tengah-tengah masyarakat ada yang menyatakan bahwa mensolati jenazah itu tidak perlu dengan menggunakan wudhu. Ada yang punya keyakinan seperti itu, tapi saya secara pribadi tidak pernah mensolati, sekalipun mensolati jenazah itu tanpa wudhu. Pasti saya mengambil wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Alasannya ya tadi itu, karena sholat jenazah itu adalah hanya merupakan doa saja. Jadi boleh tidak menggunakan wudhu. Ada yang menyatakan seperti itu. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk melakukan kebaikan, jangankan sholat, kita di luar sholat saja, kalau bisa kita diperintahkan untuk dawamul wudhu, selalu mempunyai wudhu, batal wudhu lagi, sehingga Allah memuliakan. Seperti sahabat Bilal itu, orangnya masih di dunia, karena dia selalu mengutamakan atau mengistiqomahkan wudhu, suara sandalnya sudah berada di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, bahwa kubur yang ditempati oleh wanita ini kebanyakan memang orang-orang yang tidak didoakan oleh Nabi. Karena itu seperti yang dinyatakan Nabi, sebelumnya kubur ini adalah dipenuhi dengan kegelapan. Setelah beliau mensolati jenazah wanita ini di atas kubur itu, maka kubur itu menjadi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
lantaran sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kita petik dari riwayat ini, termasuk bab keutamaan orang-orang yang miskin, orang yang du'afa tetapi dia tetap dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sama, kita lanjut ke yang ketujuh. Yang ketujuh, an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kumtu. Nah, ini peristiwa yang terjadi ketika beliau dimi'rajkan. Ini ada kaitannya dengan yang ditanyakan oleh ibu kemarin itu nggih. Apa surga itu sudah berlaku sekarang? Sekarang belum berlaku memang, tapi gambarannya sudah ada. Nggih, sudah pernah ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula neraka. Maka pada waktu itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau ditunjukkan berbagai macam peristiwa. Di antaranya beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat para penghuni surga. Beliau berdiri di pintunya. Ini masih gambarannya nggih. Surga aslinya belum berlaku. Faida ammatu man dakhalaha al-masakin. Rupanya kebanyakan para penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Tentu saja orang miskin yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin tapi tidak beriman ya tambah remek ya, lebih sengsara daripada orang kaya yang tidak beriman. Jadi hadirin, orang yang miskin yang beriman itu masuknya surga terlebih dahulu dibanding dengan ashabul jad. Ini ashabul jad itu orang hartawan, memiliki harta banyak. Orang yang memiliki harta banyak itu mahbusuna, masih terhalang oleh hisab terhadap harta-hartanya. Pernah kita singgung bahwa orang yang mati tidak punya apa-apa, dia hanya memiliki sebuah kampak yang dia gunakan untuk mencari kayu di hutan untuk menghidupi keluarganya. Rupanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebuah kampak saja hisabnya tidak cukup sehari 2 hari, sampai 40 hari baru selesai, konon belum selesai. Ini kampak hadirin. Lah orang yang punya kekayaan melimpah itu, yang punya apartemen, yang punya villa-villa dan lain sebagainya, mobilnya banyak, hartanya banyak, uangnya banyak, ya dia memang kalau beriman bertakwa juga berikan kesempatan masuk surga, tetapi masuknya setelah dia menyelesaikan persoalan hisab daripada seluruh harta-hartanya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita punya ilmu, ditanya oleh Allah hanya digunakan untuk apa ilmu kita. Kalau kita diberikan kesempatan hidup, hanya ditanya untuk apa kesempatan hidup kita. Kalau kita punya fisik yang kuat, hanya ditanya untuk apa fisik kita. Tidak demikian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang yang memiliki harta banyak ditanya bukan hanya untuk apa harta itu, tapi juga ditanya dari mana kau dapat harta itu. Oleh karena itu hadirin, hati-hati dengan yang punya harta. Ya, memang tidak menutup kemungkinan besar bahkan kalau dia pandai menasruhkan hartanya. Sementara hadirin, anna ashaban nar qad imirobihim ilan nar. Orang-orang yang tidak punya iman, baik yang kaya maupun yang miskin, sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala lebih dahulu untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang di surga. Kemudian beliau juga wakuntu ala babinar. Beliau juga diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan para penghuni neraka. Faida ammatu man dakhalaha an-nisa. Lah, hati-hati. Rupanya umumnya atau kebanyakan yang menghuni di neraka itu adalah an-nisa, para kaum wanita. Tentu saja kaum wanita
yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita kalau seperti Aisyah misalnya, seperti Khadijah misalnya, atau ummul mukminin yang lain, ya insyaallah masuknya surga juga duluan. Oleh karena itu mari sedapat mungkin kita meniru para ummul mukminin itu agar kita termasuk orang yang juga dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini amaliyah yang istiqomah kita lakukan ini, menuntut ilmu, karena janjinya Allah melalui Nabi, nggih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge rajin istiqomah ikhlas turut menuntut ilmu di majelis taklim apa saja, nanti pada saatnya akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Sebelum dilanjut, ada yang perlu diselingi? Belum. Lanjut dulu nggih. Nggih, baik. Apa iki? Ini rada dawa hadirin. Kisah cerita ini sepertinya sudah pernah nggih, tapi ini sesuai dengan bab ini memang ada di sini karena berkaitan dengan dua fa dan masakin. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, lam yatakallam tidak pernah ada yang sudah bisa berbicara atau belum pernah ada fil mahdi ketika di pangkuan atau gendongan ibunya, bayi maksudnya hadirin. Kalau pakai mim kayak gini pangkuan gitu, atau gendongan. Tapi kalau pakai ain ahdi gitu janji. Belum pernah ada atau tidak pernah ada bayi yang bisa bicara ketika masih berada di gendongan atau pangkuan ibunya. Jadi masih bayi. Ila salah satu kecuali 3 orang bayi, yaitu Isa ibnu Maryam. Nah, ketika ibunda Maryam diteror habis-habisan hadirin, katanya orang suci kok melahirkan tanpa ayah segala macam. Nah ini Isa ibnu Maryam diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjawab tuduhan-tuduhan orang yang tidak suka kepada kebenaran itu. Yang pertama. Yang kedua wasohibu Juraid, juga orang yang dituduhkan memfitnah Juraid, bayi nggih, yang menyaksikan Juraid. Nanti kita ini baca lanjutan kisahnya. Wakana dan adalah Juraidun Juraid nggih. Di masyarakat itu juga ada yang menceritakan, tapi bahasanya kok lain nggih. Yang benar Juraid nggih, pakai jim, Juraid. Rajulan abidan. Juraid ini seorang ahli ibadah. Pernah lapo-lapo nggih. Ibadah tok isinya, ibadahnya ibadah mahdoh. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, yaitu zikir, salat, baca Quran waktu itu nggih, kitab waktu itu. Fatakhoda sauma'atan. Kemudian si Juraid ini membuat bangunan yang tinggi seperti menara kalau sekarang, sauma'atan istilahnya, tempat beribadah yang tinggi. Fakana dan adalah Juraid fiha, di dalam melaksanakan ibadah itu bertempat di sauma'ahnya ini, jadi tempat ibadah khusus yang tinggi. Fa'atathu ummuhu, tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu hari datanglah ibunya Juraid, ummuhu ibunya Juraid, wa huwa yusolli, sementara Juraid lagi sedang melakukan sholat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar kisah ini. Ini ulangan saja supaya lebih jelas. Ini riwayatnya. Fakolat, maka manggillah ibunya Juraid, ya Juraid, wahai Juraid anakku. Fakola, maka Juraid di dalam hatinya ketika dia sholat itu berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, ummi wa sholati, apakah ibuku atau sholatku yang aku hiraukan, yang aku penuhi.
apakah ibuku atau sholatku? Ketika sholat dipanggil oleh ibunya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena terlanjur hanyut di dalam kekhusyuan sholatnya, Juraid mengabaikan ibunya dan melanjutkan sholatnya. Fa'aqbala ala sholatihi, dia melanjutkan melaksanakan sholatnya. Fansorifat, maka ibunya pun kemudian meninggalkan Juraid. Falamma kana minal ghad, selanjutnya hadirin di keesokan harinya, ini kemarin, sekarang hari ini datang lagi. Atathu, ibunya Juraid itu datang lagi. Wahwa, sementara laki-laki Juraid yusolli sedang melakukan sholat. Faqalat, maka manggillah ibunya, ya Juraid, ya Juraid, wahai Juraid. Faqala, di dalam hatinya ketika Juraid sedang sholat, dia berkata, ya Rob ummi wa sholati, apakah ibuku atau sholatku ya Allah yang aku harus lanjutkan. Ternyata hadirin, laki-laki Juraid mengabaikan ibunya dan fa'aqbala ala sholati, melanjutkan sholatnya. Falamma kana minal ghad, ya, yang ketiga kalinya, yang ketiga harinya, atathu, datang lagi ibunya. Wahwa, sementara Juraid yusolli, sedang sholat. Faqalat, maka berkatalah ibunya, manggil itu nggih, ya Juraid, ya Juraid. Faqala, di dalam hatinya, di dalam sholat itu dia berkata, Juraid berkata, ay rabbi wa ummi, ayu rabbi ummi wa sholati, wahai Tuhan, ibuku apa sholatku yang aku harus lanjutkan. Rupanya lagi-lagi hadirin, Juraid mengabaikan ibunya dan melanjutkan sholatnya. Fa'aqbala ala sholatihi, kecewa 3 kali ibunya, padahal memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Sementara sholat yang dikerjakan Juraid waktu itu adalah sholat sunat. Jadi ini lek wong Jawa ngomong buru kutuk, buru wader kelangan kutuk, buru uceng kelangan delek. Jadi buru yang sunnah kehilangan wajibnya. Karena kecewa hadirin sampai 3 kali, maka dengan rasa kecewa itu ibunya Juraid meninggalkan sambil berdoa. Coba hati-hati kalau yang doa ibu nggih, Allahumma la tumithu hatta yang duru ila ujuhil mumisatin. Ya Allah, jangan sekali-kali kau matikan Juraid dalam doanya ibunya sebelum dia menyaksikan wanita lacur, nggih, wanita nakal. Nggih. Gimana lanjut? Oh nggih, seneng lek cerita nggih. Mana ceritane ngene nggih. Baik. Fatadzakkara Banu Israila Juraijan wa ibadatuhu. Maka setelah peristiwa itu, berita pun tersiar di kalangan Bani Israel. Maka para Bani Israel pun membicarakan tentang perilakunya Juraid. Fakanat, dan adalah imro'atun bagiyun yutamasalu bihusniha, salah seorang dari Bani Israel itu ada wanita nakal, wanita lacur, yang ya namanya pelacur, pekerjaannya ya melacur. Maka waktu itu menawarkan diri kepada ibunya Juraid. Ini terkenal kecantikannya, jadi pelacur kelas high ngeten nggih. Pelacur kelas mahal menawarkan diri kepada ibunya Juraid. Faqalat in syi'tum, kata wanita nakal ini, in syi'tum la aftinannahu, wahai ibunya Juraid maksudnya, dan para Bani Israel, kalau kalian mau, aku akan fitnah dia, aku akan ganggu dia, aku akan uji dia. Fata'arradat, maka pelacur itu datang dan menggoda lahu kepada Juraid. Walam yaltafid, hadirin, ojo maneh pelacur ibu dhewe diabaikan nggih. Maka pelacur itu juga tidak dihiraukan sama sekali oleh Juraid. Fa'atat ra'iyatan, lah niki nggih golek akal. Pelacur itu kemudian datang kepada
salah seorang pengembala ditekani pelacur, oh seneng banget nggih. Nggih. Ojo maneh pelacur cantik biasa-biasa ae seneng eram nggih. Beke lho nggih. Garai suudun garai. Datang kepada ra'iyah ini pengembala. Fakana ya'wi ila saumaatihi. Yang pengembala itu sering juga ikut tiduran di tempat ibadahnya Jurai itu. Famkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha. Maka si pelacur itu menawarkan diri kepada pengembala itu untuk berbuat zina. Singkat kata, nggih, singkat cerita, fa'amalat delalah kersane Gusti Allah nggih. Ini pelacur kan namanya pelacur kan berhubungan dengan banyak orang. Kok ndak hamil gitu. Dan barang dengan pengembala itu fahamalat dia menjadi hamil. Falama waladat niki nggih disingkat, gak diceritakno wulan kepiro pokoknya ketika si pelacur itu sudah melahirkan kolat. Pelacur itu berkata, "Lah ini fitnahnya. Huwa nggih, anak itu min Juraid, hasil hubunganku dengan Juraid." Kok gak kurang ajar ngeten iki. Jadi yang berbuat itu memang sengaja dia memfitnah kepada Juraid. Fa'atuhu, maka para Bani Israil itu kemudian datang kepada Juraid. Fastanzaluhu, para Bani Israel itu kemudian menyeret memaksa Juraid turun dari tempat ibadahnya. Wahadamu, dan kemudian Juraid Bani Israel menghancurkan sauma atau tempat ibadahnya Juraid. Waja'alu yadribunahu, dan para Bani Israel itu saling memukuli kepada Juraid itu. Faqala, ketika diajar seperti itu dan dihancurkan tempat ibadahnya, Juraid bertanya, "Masya'nukum, apa yang kamu kerjakan ini? Apa salahku?" Qalu, para Bani Israel menjawab, "Zanaita bihadil baghya fawaladat minka." Kamu itu gak ngerti ngeten bae iki bahasane nggih. Dengan berkedok melakukan ibadah ahli suci, tetapi ternyata kamu berzina dengan hadil baghya, perempuan nakal ini, kemudian dia melahirkan minka dari ulahmu, kata Bani Israil. Faqala, dengan tenang Juraid menjawab, "Ainas sobiyu, mana bayinya?" Nggih. Lanjut apa pun? Lanjut. Faja'u bihi, maka para Bani Israil itu mendatangkan bayi itu terhadap Juraid. Faqala, maka Juraid berkata, "Da'uni hatta usolli, berikan kesempatan aku akan sholat sunnah 2 rakaat." Ini orang kalau biasa berdoa, doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Juraid sholat, fasolah, kemudian dia sholat sunnah. Falaman sorofa atas sobia, ketika Juraid sudah menyelesaikan sholatnya, dia datang kepada bayi tadi itu. Fato'ana fi batnihi, kemudian dia pegang perutnya bayi itu. Waqala, dan Juraid berkata, "Ya gulam, wahai bayi, man abuka, sopo bapakmu?" Ini bayi kedua yang masih bayi sudah berbicara. Ditanya oleh Juraid, "Siapa bapakmu?" Qala, gulam atau bayi itu menjawab, "Fulanur ra'in," yaitu pengembala yang sering tidur di tempat ini. Faqbalu, maka orang-orang Bani Israel itu merasa nyesel yang luar biasa dari dia tadi menyeret-nyeret dan memukulinya. Berbalik dia kemudian merangkul dan memeluki kepada ala Juraidin, dirangkuli, dipeluki, yuqallibuhu, bahkan dia menciuminya, watamasahuna, dan dia membersihkan bagian-bagian badannya yang kotor itu. Waqalu, kemudian para Bani Israil itu pada mengatakan, "Nabni laka sauma ataka min dahab." Wahai Juraid, aku telah khilaf, aku telah menuduh kamu yang ternyata tidak betul. Maka aku akan ganti tempat ibadahmu itu bukan dari lempung lagi, bukan dari tanah lagi, tapi min dahabin, dari apa? Dari emas.
mau diganti tempat ibadahnya itu oleh Bani Israel yang dibuat dari bahan emas. Qala, Juret mengatakan, la, jangan. Aiduha, kembalikanlah tempat ibadahku itu lagi, mintinin, dari tanah lagi saja, dari lempung lagi saja, kama kanat, seperti sedia kala. Fafa'aluhu, maka para Bani Israel kemudian membangunkan kembali tempat ibadahnya Suret. Wa baina sobiyun yardauhu. Ntar sampai di sini kita terangkan dulu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, serajin apapun ibadah kita, kalau itu ibadah sunnah, itu kalau anak ya minta izin kepada orang tuanya, lebih-lebih kalau orang tuanya memanggil, membutuhkannya, maka justru panggilan atau perintah orang tuanya yang tidak melanggar agama itu lebih wajib untuk ditunaikan daripada sekedar melakukan ibadah sunnah. Demikian pula para ibu. Ibu sudah menjadi tanggung jawab para suami, maka manakala ibu akan melakukan sunnah, misalnya puasa, sementara suaminya ada di rumah, maka ibu harus minta ridho dan izinnya suami terlebih dahulu. Kenapa? Karena semua punya aturan masing-masing. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekalipun mungkin ini merupakan fitnah dan ujian buat Juret, tetapi karena memang Juret adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka sekalipun dia saat itu diuji oleh Allah melalui fitnah tadi itu, tapi doanya juga masih tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang dapat kita petik, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah Ta'ala, maka ketika kita beribadah harus betul-betul sambung dan komunikatif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak sampai lesan kita ngomong dermemil, mengucapkan ini dan itu, sementara hati kita tidak konsen, hati kita tidak sambung, hati kita kemana-mana, menjadikan doa-doa kita tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Bahkan mungkin ibadah kita pun juga ibadah yang kurang sempurna, kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua kalau digabung dengan Isa tadi itu, jadi Isa ibnu Maryam. Yang kedua bayi yang menyaksikan Juret. Sekarang yang ketiga, wa baina sobiyun yardauhu min ummihi. Suatu saat ada seorang bayi yang mesti netek kepada ibunya, min ummihi. Famaro rajulun, suatu ketika bayi ini disusui oleh ibunya mungkin di depan rumah atau di teras atau pokoknya dekat dengan jalan raya. Famaro rajulun raqibun ala dabatin farihatin wasyaratin hasanatin. Ketika seorang ibu menyusui bayinya itu, bayinya lagi nyusu yang asik, pokoknya serius sekali, mungkin karena sangat haus atau lapar, jadi sungguh-sungguh olehnya nyusu itu. Tiba-tiba melintas seorang bangsawan yang kelihatan gagah perkasa, naik kendaraan yang mewah, kemudian penampilannya juga penampilan yang bukan orang biasa, wasarotin hasanatin, dan menampakkan pokoknya kesan yang luar biasa, mengagumkannya. Faqalat, maka karena tampak secara lahir kayak gitu, ibunya berkata, faqalat ummuhu, dalam perkataannya dia berdoa, Allahumma ja'al libni mislahada. Ketika itu ibunya langsung mengucapkan doa ini, Allahumma ja'al ibni, ya Allah jadikan anakku ini ya Allah mislahada, seperti bangsawan yang sedang melintas di depanku ini. Ini kata ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya itu, fatarokas sadiyah wa aqbala ilaihi fanadara ilaihi faqala. Ketika itu bayi yang sedang lagi asik menyusu ibunya itu, dia melepaskan apa ngomong itu angel melepaskan
Nggih, pokoknya susuannya dilepaskan. Dia melepaskan dan memperhatikan apa yang dikatakan ibunya, dan dia pun wa aqbala ilahi, dia melihat kepada bangsawan yang didoakan oleh ibu tadi itu. Fanadhara ilahi faqala, ternyata hadirin bayi itu menjawab, Allahumma la taj'ali mislahu, ya Allah jangan kau jadikan aku seperti itu. Seperti bangsawan itu, ibunya minta dijadikan kayak gitu, bayinya langsung menjawab, "Kusik lagi netek." Hadirin, dia lepaskan teteannya, dia tinggalkan, dan dia mengucapkan jawaban daripada yang dikatakan oleh ibunya itu. Entek, kelas belum nggih? Suma akbala ala sadi, setelah dia mengucapkan itu, dia kembali kepada teteknya lagi. Dia lanjutkan ngemiknya, apa ngemik niku? Menyusunya dia lanjutkan. Faja'ala yartadi'uhu, dia lanjutkan olehnya menyusu kepada ibunya tadi itu. Faka'anni angduru ila Rasulillah sallallahu wa huwa yahki. Ketika Rasulullah menceritakan ini hadirin, hampir-hampir Rasul juga tertawa karena menyatakan kisah yang aneh ini. Bayi kok iso kaya ngono nggih. Jadi Rasul yahki wa huwa yahki irtidaahu, menceritakan tentang peristiwa nyusunya bayi terhadap ibunya itu. Bi usbu'i, sambil beliau juga menggambarkan, mengisyaratkan seakan-akan beliau menyedot menghisap telunjuk jarinya, oleh menggambarkan bayi itu netek kepada ibunya. Beliau menggambarkan kayak gini, fihi, terhadap lesan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamusuha, kemudian beliau juga menghisapnya. Qala, Rasul pun melanjutkan ceritanya. Ndi mau Wamaru. Nah, setelah itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, peristiwa yang pertama selesai dikisahkan oleh Nabi. Rupanya tidak berselang lama, lewat kembali bijariatin, terhadap seorang budak perempuan. Wahum yatribunahu, yang perempuan itu ditarik bersama-sama beramai-ramai dan dipukuli oleh orang banyak. Perempuan budak ditarik beramai-ramai dengan dipukuli. Wayakuluna, dan para pemukul itu mengatakan, zanaiti sarokti, engkau telah melakukan zina dan engkau juga mencuri. Kata para pemukul dan penyeret itu mengatakan, zanaiti wasarokti, engkau telah berzina dan mencuri. Wahia takul, maka ibunya bayi yang lagi menetei tadi itu kemudian dia berkata, wahia, sementara budak yang diseret dan dipukuli itu takulu, dia hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ketika digeret, diseret, dipukuli dan dituduh zina dan mencuri itu, dia hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu, maka laki-laki ummiknya, ibunya bayi itu kemudian berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha, ya Allah janganlah kau jadikan anakku ini yang lagi netek ini seperti budak perempuan yang diseret dan dipukuli itu. Fataroka, laki-laki hadirin, bayi itu meninggalkan ar-radha'a, menghentikan susuannya, wa nadhara ilaiha, dan melihat kepada budak perempuan yang diseret dan dipukuli. Faqala, laki-laki bayi itu menjawab doa ibunya, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikanlah aku seperti budak itu. Yo opo ngene iki hadirin, sapa sing nguruki dan kok ngerti. Nah inilah diantara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa sing nguruki, sapa sing dudui, sapa sing menjadikan dia masih belum waktunya bisa ngomong, dia bisa bicara. Fahunalika, dari peristiwa itu, taraja al hadisa, setelah itu hadirin, setelah peristiwa itu maka terjadilah dialog antara bayi yang netek tadi itu dan ibunya yang menetei. Faqalat, ibunya berkata, lah yo bayi wis kena
ngajak diskusi kaya ngono. Faqalat ibunya berkata mara rajulun hasanun al hayati fakultu Allahumma ja'alni mislahu fakulta Allahumma la taj'alni mislahu. Singkatnya ngeten lek tak waca pedhot-pedhot kesuwen kok. Kata ibunya ketika pertama kali tadi itu ada orang yang hebat, yang gagah, yang bagus, yang bangsawan kelihatan nggih luar biasa. Aku mengatakan Allahumma ja'al ibni mislahu. Aku mengatakan ya Allah jadikan anakku ini seperti itu. Fakulta rupanya kau menjawab, wahai anakku bayiku, kau menjawab Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah jangan jadikan aku seperti itu. Wa maru biadil ammati. Kemudian yang kedua lewat pula seorang budak perempuan yang diseret beramai-ramai dan dipukulinya. Kemudian orang yang memukul itu mengatakan zanaiti wasarokti, kau telah berzina dan kau telah mencuri. Fakultu Allahumma la taj'al ibni mislaha. Aku pun mengatakan ya Allah jangan jadikan anakku ini seperti budak perempuan yang diseret beramai-ramai itu. Fakulta rupanya kau mengatakan Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Qala rawi mengatakan inna dzalika rajulu kana jabbaron. Ternyata diterangkan oleh bayi itu rupanya laki-laki yang kelihatan bangsawan tadi, yang gagah perkasa, penampilannya luar biasa, itu adalah jabbaron, orang yang dalim, orang yang angkara murka, orang yang sombong. Karena itulah maka aku mengatakan, kata bayi itu, fakultu Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah jangan aku jadikan seperti orang yang kelihatannya secara lahiriah bangsawan itu, tapi dia adalah orang yang penuh keangkara murkaan. Karek titik. Wa inna hadhi yaquluna laha zanaiti walam tazni. Sementara perempuan yang diseret beramai-ramai, yang dipukuli dan dituduh zanaiti, dia tidaklah berzina. Wasarokti, dituduh mencuri, sementara dia tidaklah mencuri. Fakultu, maka aku katakan Allahumma ja'alni mislaha. Dia hanya difitnah, dia tidak melakukan itu. Karena itulah maka justru aku minta kepada Allah Ta'ala, jadikanlah aku seperti budak perempuan yang dia tabah, dia diseret beramai-ramai, justru dia mengucapkan doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pilih ndi kira-kira? Ini pilihan yang tidak ringan hadirin. Jadilah orang yang baik-baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Ngaten nggih? Ojo milih-milih kaya iki ya rada berat nggih. Tapi yang jelas memang hadirin seperti apa yang disampaikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ada 3 bayi ini yang berbicara sebelum pada waktunya. Ajak pisan-pisan niru seperti Siti Maryam, nggih, ora duwe ayah melahirkan. Kenapa? Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan kehendak Siti Maryam sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah taala, menjadikan kita semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.